Polres Sorongkota, Polda Papua Barat kembali menggelar pertemuan bersama para pelaku usaha baik supermarket, hotel, dan lainnya di Kota Sorong, Papua Barat. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya untuk memperlakukan scan barcode peduli lindungi yang sebelumnya dinilai hingga kini belum efektif. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari Rahrusun di sana. Halo Safwan. Halo, selamat malam Firda. Ya. Sawan bisa informasikan mengapa Polres Sorong Kota ini kembali menggelar pertemuan dengan pelaku usaha di Kota Sorong? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa langkah yang diambil oleh Polres Sorong Kota hari ini adalah tindak lanjut dari beberapa pertemuan dalam bulan Desember kemarin terkait dengan pemberlakuan aplikasi Peduli Lindungi, scan barcode aplikasi Peduli Lindungi di setiap pintu masuk baik mall dan juga hotel di Kota Sorong itu sendiri. Namun dalam pantauan petugas selama rapat pertama kemarin tidak ada implementasi baik tindak lanjut dari rapat yang digelar di bulan Desember kemarin, sehingga pada Januari ini Polres Sorong Kota kembali memanggil para pelaku usaha baik pemilik supermarket dan juga industri perhotelan dan lain-lain di Kota Sorong untuk kembali membuat sebuah kesepakatan terkait dengan pelaksanaan scan barcode di masing-masing tempat usaha, begitu Firda. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut dan tujuannya untuk apa saja, Safwan? Ya, hal penting terkait dengan pembahasan kali ini adalah merealisasikan poin-poin yang telah tertera dalam instruksi Wali Kota Sorong terkait dengan percepatan vaksinasi melalui kegiatan-kegiatan scan barcode di seluruh tempat usaha maupun hotel, sehingga Wali Kota Sorong Kota Sorong sendiri bisa segera mencapai target vaksinasi yaitu 70% begitu. Setelah pertemuan ini, Safwan, apa langkah yang harus diambil ketika para pelaku usaha tidak menindaklanjuti hasil pertemuan tadi? Ya, tadi Kapolres Sorong Kota juga menegaskan bahwa kalau misalkan setelah pertemuan ini dan tidak lagi berjalan seperti yang sebelumnya, maka otomatis pihaknya akan mengambil alih dan menempatkan petugas. Kalau misalkan tidak ada mereka kekurangan petugas dari kepolisian, maka mereka akan bekerja sama dengan TNI untuk menempatkan para petugas baik TNI Polri di seluruh pintu masuk ke swalayan dan juga hotel. Kalau misalkan masih membandel, maka otomatis ditegur, setelah itu izinnya langsung dicabut, begitu Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Sorong Kota AKBP Ari Nyoto Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan tidak lanjut ya, beberapa yang sudah kita undang para pelaku usaha, terutama perhotelan dan perbelanjaan. Namun kita ini pastikan lagi, karena memang saya lihat belum efektif pelaksanaannya menerapkan aplikasi peduli, sehingga kita kumpulkan lagi termasuk penyedia jasa yang perlu kita tingkatkan, karena memang juga sudah terbit juga surat edaran wali kota ya tentang penerapan aplikasi dan juga disampaikan juga di situ ada sanksi ya yang telah diberikan dari teguran sampai kali kita. Ini saya sudah koordinasi lagi dengan dinas tadi, kemudian hari Senin juga kita laksanakan pengawasan, tapi kita nanti gabungan tim keliling yang mengecek tempat-tempat yang harus menggunakan aplikasi. Kendala utama mungkin kemudian sejauh ini kan kendala utama ini kan penetapan surat dari tanggal 6 Desember kemarin sudah 1 bulan. Nah, kendala mungkin yang dihadapi sejauh ini apa nih kemudian? Karena kan kita lihat tidak terlaksana gitu. Iya, memang sudah digunakan ya, mereka sudah menerapkan aplikasi itu, namun tidak efektif karena memang pengawasannya kurang di situ. Jadi di tempat beberapa sektor saya awasi memang hanya mengandalkan seorang security ya, satpam, sehingga pada saat pengunjung ramai mereka sudah tidak mau membuat apa-apa lagi. Kemudian kita
kita sampaikan tadi masih harus lebih banyak disiapkan untuk aplikasi barcode itu lebih banyak sehingga masyarakat tidak akan mengantri panjang menumpuk. Dan juga yang pasti harus diawasi bahwa masyarakat melakukan itu. Kemudian di sini juga saya sampaikan juga tadi harus menggunakan pengecekan fisik karena masyarakat banyak yang tidak menggunakan HP Android ya, yang tidak bisa aplikasi itu, hanya pakai HP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.